Selamat hari Minggu, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Saya mau ngajak kita semua sebelum kita sama-sama beribadah, yuk mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Mari sama-sama sebelum kita masuk di hadirat Tuhan, saya mau ngajak kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah. Dan sebelumnya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan urapi kami, Tuhan kuduskan setiap roda kami. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat beribadah untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sebab Kau besertaku,
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kau yang memberi kemenangan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, berikan kekuatan, biar ku hidup di dalam-Mu, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu
tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Yesus. Firman-Mu di dalam kami, Kau yang beri kemenangan, Kau yang memberikan kami kemenangan, Yesus. Kau perisai kami melewati badai hidup. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengimani setiap pujian yang sudah kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu, bahwa Engkau yang memegang tangan kami di dalam badai hidup kami ya Bapa. Engkau yang memberikan kami ketenangan dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu yang hidup di dalam kami Bapa, sehingga kami ingat bahwa janji-Mu yang akan memenangkan kami Bapa. Haleluya, Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang siapkan hati kami Bapa. Kau tahu kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, telinga kami mendengar firman-Mu, dan biarlah hati kami juga dapat melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dan hari ini kita tentu bersuka cita karena kita ada karena kebaikan Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu Saudara semua saat ini beribadah bersama-sama dengan keluarga atau saudara atau siapapun, saya rasa tidak ada salahnya mari kita kasih senyum mereka, kita berikan sukacita yang terbaik supaya kita saling mensupport satu yang lain. Dan hari ini kita dengan sebuah tema yaitu peace atau damai sejahtera, di mana Tuhan Yesus selalu memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan damai sejahtera itu adalah buah roh yang ketiga. Dan kita tahu bersama bahwa kalau dikatakan ini buah roh, yaitu yang dihasilkan dari Roh Kudus. Dan kita beberapa waktu yang lalu telah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan hari ini adalah hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Dan kita peringati bersama menjadi yang disebut adalah hari Pentakosta. Dan saya bergumul, saya berdoa, apa kaitannya antara peace itu, damai sejahtera dengan Pentakosta. Dan ternyata itu sangat berkaitan sekali. Sangat berkaitan sekali. Dan saudara, kita tahu bersama bahwa Yesuslah itu adalah sumber dari damai sejahtera. Yesus adalah sumber dari damai sejahtera yang kita harapkan oleh setiap manusia. Dan kalau kita melihat perjalanan dari keberadaan Yesus di dunia, kita di situ bisa melihat bahwa Yesus itu adalah sumber dari damai sejahtera. Kalau kita melihat bersama, yang pertama, pada waktu sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada di dunia, itu ada sebuah proses yang luar biasa. Salah satunya di mana pada waktu itu malaikat dia mendatangi seorang perawan Maria. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 28 mengatakan demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria untuk memberikan sebuah kabar bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk kelahiran Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus. Malaikat pertama kali mengatakan salam, shalom itu, damai sejahtera itu. Jadi kedatangan atau kelahiran Yesus sebelum Yesus lahir, Tuhan katakan damai sejahtera dulu. Dan apa yang terjadi dalam perbincangan itu, malaikat menyampaikan apa yang akan direncanakan oleh Tuhan kepada Maria. Maria memperhatikan dengan seksama. Maria mendengarkan. Dan di akhir dari perbincangan itu ayat 38 mengatakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Artinya apa? Dengan damai sejahtera yang diberikan oleh malaikat itu, oleh Tuhan tentunya melalui malaikat itu, Maria bisa menerima apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan dia boleh bersuka cita. Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir ke dunia, prosesnya melalui hal tersebut dan itu damai sejahtera diberikan. Lantas berikutnya apa? Kita melihat kisahnya pada waktu setelah Yesus lahir. Ada banyak yang datang. Salah satunya adalah kumpulan para gembala-gembala. Gembalanya adalah sekelompok orang yang terpinggirkan. Gembala di padang. Dia didatangi oleh malaikat di dalam Lukas 2 ayat 10. Mengatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala didatangi oleh malaikat. Dia mengatakan, jangan takut. Hari ini adalah kesukaan besar. Yesus sang juru selamat itu lahir. Dikatakan ayat 14, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Balik lagi, damai sejahtera itu hadir pada waktu Kristus lahir. Dikatakan oleh malaikat kepada para gembala itu, damai sejahtera itu diberikan. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa itu, gembala segera mereka menjumpai bayi Yesus yang ada di palungan. Dan dikatakan ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Artinya apa? Kehadiran Yesus itu ibarat sesuatu yang memberikan sukacita melebihi dari segala sesuatu. Yesuslah sumber damai sejahtera. Kemudian apa yang terjadi peristiwa berikutnya? Pada waktu setelah Yesus lahir, waktu itu Yesus pada waktunya sesuai dengan adat Yahudi, dia harus disunat. Ada tokoh yang tertulis dalam Lukas 2. Tokoh ini tidak terlalu terkenal. Tetapi ini oleh firman Tuhan, oleh Injil dikatakan dia seorang tokoh yang baik. Dalam Lukas 2 ayat 25, saya bacakan buat kita. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon ini dikatakan orang yang benar dan saleh. Dia menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dikatakan apa? Roh Kudus ada di atasnya. Dia menantikan Mesias itu. Dan pada waktu Yesus dibawa bait suci, dikatakan ayat 28, ia atau Simeon tersebut menyambut anak itu atau Yesus dan menatangnya sambil apa? Memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon, dia katakan setelah dia melihat Yesus, dia menatang Yesus, dia katakan, sekarang biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Yesus selalu membawa damai sejahtera. Sehingga kalau keberadaan kita hari-hari ini kurang damai sejahtera atau bahkan tidak ada. Tidak lain saudara, kita perlu bawa hidup kita kepada Yesus. Karena bukan saja firman Tuhan menyatakan, tetapi melalui peristiwa-peristiwa itu menguatkan bahwa keberadaan Yesus selalu membawa damai sejahtera. Kemudian dalam Yesus berkarya, Yesus mengajar. Apa inti dari pengajaran Yesus? Inti pengajaran Yesus kita kenal yaitu tentang kasih. Bagaimana kita diajar untuk mengasihi Tuhan, Allah kita di atas segala-galanya. Tetapi ada juga hukum yang dikatakan hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus pada waktu khotbah di bukit, dia mengajar tidak saja mengasihi saudaramu, tetapi mengasihi musuhmu. Supaya apa? Supaya di dalam umat manusia itu ada damai sejahtera. Apa yang diajarkan Yesus membawa kita semua kepada damai sejahtera. Dan kemudian sebelum Yesus disalibkan, setelah dia berkarya, sebelum disalibkan, sebelum dia berpisah, pada waktu itu dia di upper room. Dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Artinya apa?
Yesus memberikan pesan kepada muridnya. Aku nanti naik ke surga. Ini kutinggalkan kepadamu. Sesuatu yang berharga tentunya. Apa itu damai sejahtera? Kenapa dia tahu bahwa manusia ini sangat membutuhkan damai sejahtera. Siapapun. Apalagi dia di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Setelah Yesus mengatakan demikian, kemudian berproseslah di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap. Sampai Yesus disalibkan. Itu pun kata-kata yang keluar, yang diucapkan Yesus, kata-kata yang penuh kasih. Dia tidak menghujat orang yang menyalibkan. Bahkan dia mengampuni, mengajarkan kasih. Setelah itu Yesus mati. Kemudian pada waktu Yesus bangkit. Kita ingat sebuah peristiwa Yesus menampakkan diri di jalan yang menuju ke Emmaus. Yesus bercakap-cakap dengan murid-murid. Ada 2 orang murid yang situ berbincang-bincang. Maka di akhir peristiwa itu dikatakan dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pada waktu murid-murid, 2 orang murid ini berjalan dan disertai oleh Yesus pada waktu ngobrol. Ada di dalam hatinya sesuatu yang berkobar-kobar. Ada sukacita, ada damai yang situ mengalir. Sekali lagi, Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Nah saudara, pada waktu Yesus setelah mati, Yesus bangkit. Murid-murid belum bertemu dengan dia. Murid-murid dalam keadaan ketakutan. Sebab apa? Mereka dituduh bahwa mereka ini mencuri mayat Yesus. Maka apa yang terjadi? Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 19. Mengatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut. Kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid dalam keadaan ketakutan. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Terkunci. Yesus hadir. Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Dan apa yang terjadi berikutnya? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid apa? Bersukacita. Saya tidak tahu kondisi kita saat ini. Mungkin kita dalam kondisi kita harus berdiam di rumah. Karena kita takut. Kita takut wabah, kita takut penyakit. Dan kita juga karena kita taat. Apa yang menjadi anjuran pemerintah, kita ada di rumah. Apapun kondisi kita pada waktu kita berada di rumah. Kita tidak berkumpul dengan orang lain. Percayalah. Yesus hadir di rumahmu saat ini. Dimanapun kau berada. Dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus apa? Ingin memberikan sukacita. Sama seperti Yesus memberikan sukacita kepada murid-muridnya. Dan di ayat 21 dikatakan lagi, maka kata Yesus sekali lagi apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, apa yang Yesus lakukan? Dia berikan damai sejahtera itu. Yesus berikan sukacita itu. Maka ayat berikutnya 22 mengatakan. Dan sesudah berkata demikian. Ia menggembusi mereka dan berkata. Terimalah Roh Kudus. Saya bersukacita sekali pada waktu baca ayat. Wah luar biasa Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Tentu Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Apapun profesi kita, apapun keberadaan kita. Yakinlah. Kita tidak tinggal sendiri. Sebelum Yesus mengutus kita. Sebelum Yesus menyuruh kita. Sama sebelum Yesus mengutus murid-muridnya. Dia katakan damai sejahtera bagi kamu.
damai sejahtera bagi diriku. Kemudian Yesus mengutus kita. Dan sebelum kita berjalan, sebelum murid-murid bekerja, terimalah Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu butuh damai sejahtera. Sehingga dia berpesan agar murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus. Sehingga seperti hari ini yang kita peringati bersama, yaitu hari Pentakosta. Hari yang luar biasa. Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa kita ini membutuhkan Roh Kudus. Pada waktu peristiwa 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Berkata demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus memberikan sebuah pesan yang penting kepada murid-muridnya. Supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Supaya mereka dengan tekun menantikan janji Bapa. Pertanyaan saudara, apakah murid-murid ini masih kurang hidup bersama-sama dengan Yesus? Dari sisi pengetahuan dan pengalaman, mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Sesungguhnya mereka sangat mengenal Yesus. Kurang lebih 3 tahun lamanya mereka bersama-sama. Tentu kalau kita lihat dari sisi waktu, mereka sudah cukup waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian sudah waktunya mereka untuk mengabarkan Injil, menjadi saksi. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Yesus katakan, jangan kemana-mana. Yesus melarang mereka. Kenapa Yesus tahu? Karena pengetahuan dan pengalaman, kalau berjalan sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Yesus tahu murid-muridnya kalau hanya dengan pengetahuan selama 3 tahun bersama-sama Yesus, mereka akan lemah. Mereka akan down. Sehingga Yesus tahu kalian semua perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga Yesus berpesan supaya mereka tidak kemana-mana. Menantikan janji Bapa. Dan itu juga ditegaskan lagi oleh Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Apa ini artinya saudara? Murid-murid sebelum bekerja, murid-murid sebelum berjuang, murid-murid sebelum berperang. Yesus katakan harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya itu menjadi kekuatan kita. Kekuatan murid-murid waktu itu. Dan juga kita yang saat ini ada. Kita butuh Roh Kudus. Pernyataan Yesus ini sangat penting buat kita semua. Menunjukkan bahwa apa saudara? Bahwa kekristenan itu tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Kekristenan itu tidak bisa berjalan sendiri pada waktu saya percaya dan dibaptis. Sesungguhnya kekristenan itu kita bisa bertumbuh kalau kita hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya apa saudara? Kita sebagai orang percaya, kita perlu menjadi milik Kristus.
Nah, menjadi milik Kristus itu yaitu kalau di dalam diri kita ini ada Roh Kristus. Jadi kita di dalam Dia, di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Seperti ilustrasi, kalau di dalam sebuah gelas ada air, itu diisi batu. Apakah batu di dalam air? Betul. Apakah air di dalam batu? Tidak. Jadi batu di dalam air yang dalam gelas, tetapi air tidak di dalam batu. Tetapi Tuhan tidak ingin kita seperti batu itu. Tuhan ingin seperti kita kapas. Jadi ada gelas, diisi air, kapas dimasukkan. Apakah kapas di dalamnya air? Ya. Apakah air di dalam kapas? Ya. Nah, seperti itulah. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Dan juga dikatakan dalam Roma 8 ayat 14. Dan anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Yesus di dalam pengajarannya dalam Matius 5:9 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Tentang damai, peacemaker. Karena apa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita disebut anak-anak Allah? Tadi itu Roma 8:15. Anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi yang menjadi permasalahannya kehidupan kita. Kita ini sudah sering berjuang. Sekarang kita evaluasi bersama. Kita sudah belajar tentang peacemaker. Bagaimana kita menjadi pembawa damai. Pertanyaannya, sudah berhasil belum? Kita beberapa waktu ini belajar terus. Sudah berhasil belum? Tentu jawabannya, wah puji Tuhan saya sudah berhasil. Saya dijelekin tetap tenang. Saya tetap bisa menjaga diri. Padahal aduh udah gak tahan. Tapi puji Tuhan saya bisa. Yes. Pertanyaannya bertahan berapa lama? Atau ada dari kita, waduh saya udah gak sabar nih. Saya udah baik. Diginiin. Saya udah sabar diginiin. Enggak dah. Gak usah. Ya, kita ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Sebetulnya apakah kita mau gagal? Tidak. Kita ingin sama-sama berhasil. Nah, saudara, kebanyakan orang ini mau tapi tidak mampu. Mau tapi tidak mampu. Mengapa? Karena seperti Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita ingin melakukan yang baik, tetapi yang tidak baik yang kita lakukan. Oleh karena kita butuh Roh Kudus. Nah, seperti murid-murid tadi, setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, nah dia menjadi pribadi yang luar biasa. Terbukti apa? Dari 120 orang yang percaya dan dipenuhkan Roh Kudus, maka pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya. Kemudian berikutnya ada 5.000 orang dan dikatakan jumlah murid makin bertambah, tidak terhitung selanjutnya. Artinya apa? Pada waktu dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita tidak saja menjadi berani, tetapi kita menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, saudara, bagaimana kita bisa dipenuhkan dan dibaptis dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita perlu bertekun dan berdoa bersama-sama. Dalam Kisah Rasul 1:14 dikatakan murid-murid itu bertekun sehati. Kita harus bertekun. Mau tidak mau kita harus mau berdoa dan bertekun. Sehingga Roh Kudus bisa memenuhkan kita. Kemudian yang kedua, kita perlu bertobat. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kita harus merendahkan diri.
Apa perbuatan dosa yang selama ini masih kita simpan? Ayo kita bertobat. Ayo kita merendahkan diri. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau menyertai aku. Sehingga Roh Kudus memenuhkan diriku. Sehingga hidupku penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, kita perlu minta kepada Bapa. Jangan diam saja. Oh Tuhan ngerti kok. Nah, Tuhan katakan apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita harus minta. Mari kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus. Supaya aku punya kekuatan. Supaya aku mampu bertahan. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meningkatkan kehausan kita untuk mendengar dan membaca firman. Kita harus meningkatkan. Makanya selama ini banyak kita dorong untuk kita rajin mendengar. Untuk kita rajin membaca firman. Sebab apa? Dengan membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman. Disitulah kita memberikan kesempatan Roh Kudus untuk bekerja. Untuk bekerja dalam hati kita. Untuk mengubahkan kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi sebuah masalah. Kita ingat terus firman itu bekerja dalam hidup kita. Firman bekerja dan mengubahkan kita. Nah saudara-saudara, murid-murid. Tidak saja menjadi orang yang berani. Awalnya mereka ketakutan. Setelah Yesus mati. Tidak ada kekuatan. Kemudian Yesus naik ke surga, mereka ditinggalkan. Mereka ketakutan. Oleh pada waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka berani. Mungkin saat ini kita punya ketakutan-ketakutan. Ketakutan menghadapi hari-hari kita. Ketakutan akan penyakit. Ketakutan akan ekonomi. Ketakutan akan pekerjaan bisnis kita ke depan bagaimana. Kita perlu Roh Kudus. Sebab dengan Roh Kudus menjamah hidup kita. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan tidak saja kita menjadi berani. Tetapi kita menjadi seperti murid-murid itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sanggup berkarya, sanggup bekerja dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ku tidak takut. Haleluya Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sama kita katakan. Sedang kita berdiri bersama. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Kau Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Amin. Kau Allah. Sebab Kau besertaku. Menyertai
Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Terima kasih Yesus. Engkau batu karangku, Kau, Yesus Tuhan. mari katakan bersama, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau memberikan Yesus kemenangan memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Haleluya. kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku yes, amin. dengan Tangan kananmu. Engkau Tuhan, Yesus Engkau Allah kami. memberiku Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Amin. kemenangan. Oh, oh. Yesus memberiku Amin. kemenangan. Terima kasih. Oh, Yesus memberiku amin Tuhan. kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang berikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus jamah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan, Engkau menjamah kami Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh yang hidup, Roh yang sanggup menolong kami Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, dan memampukan kami Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sama seperti murid-murid Tuhan. Siapapun kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, menilik kami Tuhan. Dan Engkau memberikan damai sejahtera itu, Engkau memberikan shalom itu, Engkau memberikan sukacita itu Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami penuh dengan damai sejahtera-Mu. Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, memberikan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Engkau mau melakukan bagian kami Tuhan. Yaitu kami taat Tuhan, merenungkan Tuhan firman-Mu. Kami mencari, meminta kepada Engkau Tuhan. Dan kami rajin Tuhan, bersekutu kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi setiap kami yang ada. Tuhan jamah kami yang ada Tuhan. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Dalam hati kami menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami boleh berjauhan Tuhan. Tetapi Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap kami. Sehingga kami boleh merasa terus dekat. Karena Engkau yang mengikat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Punya beban masalah Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Tak lupa kami juga doakan buat keadaan bangsa kami, keadaan kota kami, keadaan seluruh dunia yang ada Tuhan. Biarlah boleh segera pulih dari penyakit ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tenaga medis, siapapun yang bekerja berjuang Tuhan berikan kekuatan pertolongan. Pemerintah Tuhan juga boleh memberkati. Dan kami semua boleh belajar taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sehingga semua boleh berlalu dan berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripada Engkau Tuhan. Makanya saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa dari surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus. Melingkupi, menjamah, memenuhkan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.